sudah kenal ya. Oke. Biar gak pada tegang, kita lanjut ice breaking ya. Ice breaking, kata kuncinya itu pegang. Kalau misal gak pakai kata pegang berarti jangan dipegang. Terus nanti kalau buat yang kalah ada hukumannya tapi terakhir ya. Tapi simulasi dulu, simulasi sekali, nanti lanjut kalau misalnya ada yang salah berarti ada hukumannya di akhir. Nah ya, pegang tangan kiri, pegang mata, pegang alis, pegang kepala, pegang bahu, perut. Oke, bagus ya. Udah pada konsentrasi? Udah. Oke. Lanjut nih ya. Yang beneran tapi. Kalau salah ada hukuman tapi terakhir. Oke. Pegang bahu, pegang tangan, pegang mata, pegang alis, telinga. Oke, telinga nggak ada. Pegang tangan, hidung. Oke, siapa? Sri, nanti Sri ya. Oke, kita cari temennya Sri ya. Satu lagi. Pegang kaki, pegang karpet, pegang mata, pegang alis, pegang pundak, pegang kaki, bahu, pegang kepala, telinga, hidung, mata, kaki, pegang lutut, pegang bahu, pegang hidung, pegang pipi, pegang tangan, pegang karpet. Yeay. Oke, nanti Sri ya. Oke. Sebelumnya kalian tahu nggak sih bimbingan kelompok itu apa? Tahu. Jadi bimbingan kelompok itu adalah proses pemberian bantuan kepada individu melalui kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi dinamika kelompok itu adalah suasana kelompok. Jadi nanti sebisa mungkin kalian memberikan argumen atau ide ya. Jadi tujuannya kalian mengikuti bimbingan kelompok itu agar kalian lebih berani dalam mengungkapkan ide, gagasan, terus juga kalian lebih berani juga dalam berargumen gitu ya. Jadi nanti kalian harus bisa memberikan argumen masing-masing ya. Terus juga harapannya ketika kalian melakukan bimbingan kelompok ini, kalian bisa mengatasi masalah-masalah yang akan datang ya. Terus juga kalau nantinya saya harap ketika setelah melaksanakan bimbingan kelompok ini, kalian jaga cukup sampai di sini aja, jangan dibawa-bawa keluar. Oke? Siap? Siap. Jadi bimbingan kelompok itu kan ada dua pemeran ya. Jadi saya sebagai pemimpin kelompok dan kalian yang ada di sini adalah anggota kelompok. Oke. Terus juga di dalam bimbingan kelompok itu membahas topik. Topiknya itu ada dua, yaitu topik tugas sama topik bebas. Jadi kalau topik tugas itu dari saya sendiri, terus kalau topik bebas itu dari tadi. Jadi kalian nanti tinggal nentuin aja kita mau ngebahas topik tugas atau topik bebas. Nah, enaknya ngebahas topik tugas. Jadi kalian kita di sini akan bahas topik tugas. Berarti topik tugas itu dari saya sendiri. Saya sudah mencari topik yang sedang hendak dibicarakan gitu, terkait dengan kasus bully, pembulian di masa remaja. Jadi karena ini topik yang lagi hangat-hangatnya di kalangan remaja, kalau kalian kan remaja fase awal kan, nah, jadi gimana kita membahas tentang itu aja. Nah, definisi bully menurut kalian itu apa?
ngejek orang. Terus kalau kekerasan itu termasuk nggak? Ya, Termasuk. Terus juga memaki tadi. Definisi bully menurut kamu? Tadi udah mukul, terus menekan, terus ngejek, bahkan itu juga bisa. Jadi segala macam bentuk tindakan-tindakan yang tidak pantas itu disebut dengan bully. Kalau ngejek orang juga termasuk bully nggak? Termasuk bully kan? Nah itu bisa mungkin harus dijauhi gitu karena kalau dari berita atau artikel yang saya baca itu bully itu bisa membunuh karakter seseorang. Jadi dampaknya sangat besar. Kalau menurut kalian dampak dari bully itu apa? Trauma, ya, terus takut. Nah, terus apa lagi? Ada lagi? Jadi yang tadi kalian katakan itu benar. Jadi bully itu bisa menyebabkan depresi, trauma, takut, terus juga bisa membuat orang itu nggak percaya diri. Ketika kita udah dibully pasti nggak bakal percaya diri kan. Terus menurut kalian apakah setelah orang itu dibully, hal apa yang bakal membuat si orang korban ini yang bikin dia gak percaya diri gitu? Apakah dia setelah dibully itu bakalan baik-baik saja atau bakalan sehat, bakalan kuat gitu? Enggak kan? Ya, jadi orang yang sudah kena bully itu pasti bakalan down. Atau bisa jadi setelah dia keluar dari lingkungan dia yang dibully dulu, dia bisa jadi menjadi pembuli karena dia tuh karena dia merasa dirinya nggak adil gitu. Orang udah dibully gitu, dia dibully kan, jadi bahayanya itu. Terus kalau menurut kalian kenapa sih orang bisa dibully gitu? Kenapa ada pembuli termasuk di kalangan mereka? Atau karena dia itu orangnya emang pantas dibully karena pikni misalnya, atau karena fisik, terus kenapa lagi? Karena sikap, ya bisa juga. Terus karena apa lagi? Ya, karena perilaku dia kan biasanya. Nah tapi sebenarnya yang teman-teman ngebully, ngingetin orang kan, jadi ngebully kan langsung gak sih kita kayak ngejelekin gitu kan. Jadi sebenarnya ngingetin orang itu harus dengan cara kekerasan atau diomongin baik-baik. Kalau kalian lebih sukanya diomongin baik-baik atau dengan kekerasan? Diomongin baik-baik. Karena misalnya kalau misalnya diomongin baik-baik itu langsung masuk gitu, tidak ada pemberontakan atau kenapa kalian suka diomongin baik-baik kalau diingetin? Karena nggak suka kekerasan. Terus jawab baik, argumen aja. Karena kan ada yang bilang tuh kalau misalnya diomongin baik-baik itu lebih masuk ke hati deh, terus juga katanya nggak bikin jengkel gitu, terus juga ya enak aja gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita diomongin dengan secara kekerasan kayak itu pasti nggak enak banget gitu kan ya. Terus juga nanti ujung-ujungnya itu bakalan menimbulkan masalah juga gitu, jadi kayak jengkel gitu. Jadi ya itu gitu tuh. Jadi sebisa mungkin hindari bully. Tapi kalau menurut kalian ketika kalian dibully, hal apa yang harus dilakukan biar kita
bebas dari bulian itu. Kalau dari kamu gimana? Biar ketika kita menghadapi bully, kamu bakalan begini. Itu kan ada dibully ya. Ya. Ya dia kan pembelaannya kayak bakalan menghindar kah atau bakalan pergi? Menghindar. Kalau kamu melawan. Bagus. Terus melawan. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing ya, teman-teman. Kalau misalnya kita dibully itu harus ada dan kitanya pencegahan, mau itu melawan atau menghindar gitu, atau bisa jadi melaporkan kejadian-kejadian itu ke guru bisa, atau wali kelas, ke guru mata pelajaran, atau juga kalau emang di sekolahnya itu ada guru BK, kalian laporkan itu ke guru BK gitu, biar guru BK yang menindaklanjuti. Terus juga kalau misalnya tapi kalian ketika kalian dibully gitu, apakah kalau kita menghindar terus, apakah kalian akan selamanya menghindar? Enggak kan ya. Terus apa yang akan dilakukan selain menghindar? Selain menghindar gitu kan, kalau bisa menghindar aja tuh kayak kesabaran kan apa ya, ada batasnya kan. Kalau misalnya kita diemin aja tuh orang itu pasti bakalan keenakan. Jadi tips and triknya buat kalian menghindari selain menghindar terus melawan. Kalau udah capek ngelawan, laporin. Jadi sebisa mungkin kalian harus ambil tindakan tegas gitu, biar orang yang bully itu nggak salah bully gitu. Karena banyak banget kan dampak dari bully tadi yang udah kita katakan, bisa ngalamin trauma, takut, terus kan apanya, atau misalnya ya yang lain-lain. Nah kalau menurut kalian nih, ketika si pembuli itu pasti udah 1-2 orang kan. Kalau misalnya si pembuli itu, kalau menurut kalian ya, masing-masing ya, kalau kalian ketika si pembuli itu udah tobat misalnya, kalian bakalan memaafkan atau tidak? Memaafkan, yakin? Tidak. Yakin nggak? Karena hati. Terus karena apa lagi? Kan karena apa sih kan setelah si pembuli ini ngalamin apa ya, ditegur misalnya guru atau dihukum misalnya, pasti dia awalnya ngeberontak, tapi mungkin dia akan sadar, atau misalnya beberapa bulan kemudian pasti dia bakalan misalnya tiba-tiba ketemu terus tiba-tiba baik. Kalian akan bersikap seperti apa? Apakah tidak maafkan? Saya kan tidak maafkan. Tapi kalau misalnya si pembuli itu bakalan terus-terusan buat apa ya, buat terus minta baikan, apakah kalian akan memaafkan? Maafkan. Tapi ya jadi maafkan, tapi sakit dalam hati itu bakalan keinget terus, karena memori yang dulu kayak perilaku orang yang gak senormal atau yang gak wajar itu pasti bakalan kita ingat terus kan. Pasti kayak bakalan ada apa ya, tempat ruang gitu di hati kita buat dulu dia kayak gitu misalnya kan pasti. Tapi emang mungkin kita harus hindari hal-hal itu, dan emang apa ya, bully itu emang jangan sampai dinormalisasi gitu. Karena kan emang seumuran kalian ini kan buat apa ya, mengekspor banyak teman kan. Kalau misalnya orangnya pilih circle atau kayak yang ketemu sama itu nanti dia mah kayak gitu kan. Nah itu yang harus dihindari. Jadi
sebenarnya berteman tuh dengan siapa aja kan, nggak sih? Sama cowok juga berteman kan, teman gitu. Jadi kayak sebisa mungkin tuh kita harus apa ya, harus bisa berteman dengan siapa aja, bergaul dengan siapa aja. Tapi kalau emang ketika kita udah kelihatan banget pilih-pilih teman tuh pasti kita bakal dijauhin kan sih, join kan. Jadi kayak berteman tuh dengan siapa aja gitu. Tapi balik lagi kepada individu, berteman itu pasti milihnya yang frekuensi ya, pasti dengan teman-teman yang emang kita ada dia ada juga gitu. Terus kan pasti kan kayak gitu kan. Terus juga bukan bersirkel, tapi ya emang itu udah hukum alam gitu. Kita kan gak mungkin terus-terusan berteman dengan orang yang gak menghargai. Dengan orang kumpul itu, kalau menurut kalian orang yang gak menghargai gak sih? Jadi kayak sebisa mungkin gitu dijauhin, karena untuk apa ya, biar itu dengan diri sendiri. Karena kalau misalnya hidup udah tenang itu pasti gimana tuh? Kalau hidup tenang tuh kan pasti enak gitu kan, gak ada masalah. Paling kamu kan masalah yang paling apa ya, yang paling pusing tuh masalah dari terus selain teman, lingkungan juga nggak sih? Lingkungan, terus dari apa lagi? Pertemanan, lingkungan, terus juga gaya hidup, terus yang kalian sering alami kayak apa ya, hidup tenang itu gimana? Kamu hidup tenang itu gimana? Kalau itu saya jauh dari masalah, terus bebas kayak mau ngelakuin ini itu, udah kayak semuanya dilakuin. Hidup tenang itu gimana? Punya musuh, punya korbannya gitu. Terus keluarga cemara, sekolah belajar, pertemanan kasih. Nah itu awal dari hidup tenang gitu. Tapi setelah hidup gak tenang tuh pasti kayak apa ya? Tapi definisi hidup gak tenang menurut kalian? Banyak masalah, banyak musuh, terus nggak suka. Tapi kalian punya tips and trick gak sih buat apa ya, kalau kalian udah capek gitu sama hidup, biasanya kalian apa ya? Makan aja tuh ya biasanya. Nangis. Selain nangis? Healing. Terus? Main kemana tuh? Main sama-sama. Terus? Tapi kalau di rumah tuh masih sering main gak sih kalian? Sering apa? Kalau udah di rumah, kalau liburan gitu, sering. Jadi emang sebisa mungkin apa ya, hubungan dengan teman itu harus dijaga, karena emang kan apa ya, kita hidup pasti bareng teman terus kan ya. Masa MTS kan, SMA, terus banyak gitu kan masa-masa yang pasti teman A, teman B, ada yang dari Sanawiyah sampai aliannya berapa, terus juga ada dari Sanawiyah sampai aliannya Sanawiyah bareng tapi aliannya beda. Nah jadi sebisa mungkin tuh harus apa ya, menjaga pertemanan. Oke, kalau menurut kalian teman yang saya tuh kayak gimana sih? Tidak hitung-hitungan. Terus apa lagi yang nggak bisa? Terus jadi orang yang belakang. Terus apa lagi? Ngebantuin terus teh misalnya, nggak apa ya, nggak pilih-pilih, nggak mau kedua, nggak munafik terus. Lagi cukup. Jadi aku ambil kesimpulan aja ya. Jadi kalau
orang gak mau dibully atau gak mau jadi pembuli itu, pertama kita gak boleh bully sama teman, ya nggak? Kedua, berteman dengan siapa aja. Terus juga berkata yang baik. Kan salah satu bully itu kan bisa saja mencemooh dan lain-lain kan, menjelekkan itu bisa juga. Jadi kesimpulannya, pembuli dan yang dibully itu sebenarnya kita tuh pasti, pembuli dan pembuli itu bakal selalu ada, tapi kita itu harus bisa menghindari hal-hal itu juga, karena kalau misalnya kita jadi pembuli nanti hukum karma itu kan selalu ada. Terus kalau misalnya dibully mental down kan dan yang lain-lain gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus menjaga semua hal itu dari teman kita. Nah, karena yang udah di akhir, aku boleh dengar nggak, misalnya kesan dan pesan kalian selama mengikuti ini? Pesan-pesannya? Pesan dari aja, siapa aja mau pesan? Kalau nggak pesan dan pesan mengikuti dunia komputer ini apa? Kesannya? Kesan tuh kayak seru gitu, apa kesan? Seru. Kesannya? Pesan buat saya deh. Enggak. Dan sehat selalu, dilancarkan rezekinya, bisa membahagiakan orang tua. Nah, aku juga pesan-pesannya mengikuti dunia komputer kalian, seru, terus juga bisa nemu teman-teman baru lagi, terus juga nemu pengalaman, karena jauh kan umur kita, ya kan? Jadi pesannya semoga kalian selalu dijauhkan dari pembuli dan semoga tidak menjadi pembuli, oke? Oke, tapi sebelum menutup bimbingan kelompok pada kali ini, kita nanti aturkan saja ya jadwal bimbingan kelompok saja. Ya, dilihat dari siklusnya, entah itu 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan, oke? Untuk menutup bimbingan kelompok pada kali ini, baiklah kita berdoa kembali dan selamat sampai tujuan. Semoga teman-teman mendapatkan pengalaman dan juga sesuai dengan yang tadi teman hukuman ya. Mungkin nanti kita tidak video. Terus juga semoga yang udah teman-teman dapat hari ini bisa bermanfaat. Terus juga